Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore dan kami mengucapkan selamat datang kepada Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Bapak Surya Chandra, kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dwi Budi Martono, kepada Bapak Ibu yang telah hadir di ruangan ini, juga kepada Bapak Ibu saudara-saudari kita yang telah bergabung melalui Zoom dan live streaming YouTube. Oleh karena kasih, anugerah dan berkatnya, kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan sore hari ini untuk bersama-sama mengikuti perayaan ibadah Paskah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2021 yang mengambil tema Berpaling kepada Sang Hidup dan dengan subtema Sang Hidup yang menginspirasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional untuk melayani profesional terpercaya dalam pelayanan pada masyarakat. Sebelum kami memulai acara pada sore hari ini, kami mewakili Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta ingin mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Iya, meskipun dalam masa pandemi seperti ini yang mengharuskan kita untuk tidak membuat kerumunan dan tetap mentaati protokol jaga jarak juga menggunakan masker, tapi saya yakin dan percaya itu semua tidak akan mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk mengawali acara kita pada sore hari ini, akan ada penampilan dari teman-teman kita di daerah yang akan diawali dengan penampilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Nias dengan judul Menyapa. 2, 5, 3. Shalom! Kematian dan kebangkitan Kristus menyatakan kasih-Nya yang sempurna agar kita senantiasa hidup di dalam Dia. Keluarga besar Kantor Pertanahan Kabupaten Nias mengucapkan Selamat Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Ya Allah. Berikutnya acara akan dilanjutkan dengan persembahan tarian dari Kanwil Provinsi Nusa Tenggara Timur dan akan dilanjutkan dengan penampilan vokal grup dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.
perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kami undang Kepala Kantor Wilayah Badan Dari Pertanahan kantor Jakarta Nasional Provinsi DKI virtual Jakarta, saudara. Bapak Dwi Budi Martono, untuk memberikan ucapan selamat datang. Salam. Izin Pak Wamen, Pak Pendeta, Pak Dirjen yang ada di Zoom dan semuanya yang tinggi tidak saya sebut nama, yang rendah tidak disebut pangkat. Izinkan kami mengucapkan semuanya selamat datang ke DKI. Suatu kehormatan Pak Wamen, Pak Pendeta dan seluruhnya, Pak Agustin. Penyelenggaraan Paskah tahun ini ada di DKI dan ini keren sekali, bareng seluruh Indonesia. Luar biasa, menginspirasi semua nih Pak, bisa
ini pasti idenya Pak Wamen. Luar biasa. Di DKI kami terima kasih menjadi logus untuk acara ini. Namun kondisinya memang begini Pak, jadi sederhana. Tapi mudah-mudahan dengan kesederhanaan ini malah menjadikan Paskah kita menjadi lebih bermakna. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan, dan sekali lagi terima kasih atas dipilihnya DKI sebagai tuan rumah penyelenggaraan Paskah tahun ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dwi Budi Martono, karena telah berkenan memberikan ucapan selamat datang. Acara kami lanjutkan dengan menampilkan persembahan pujian paduan suara Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional se-Indonesia. Thank
kami undang Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Bapak Surya Chandra untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih buat Pak Kanwil ini yang sudah berkenan tidak cuma meluangkan waktu tapi meluangkan tenaga dan pikiran juga tempat. Barangkali sebagian anggarannya juga ya Pak. Buat kita bisa melaksanakan perayaan Paskah di tempat ini. Makasih juga buat Bapak Pendeta, Pak Agus, Pak Harrison dan semua teman-teman yang sudah menyiapkan kita di sini. Saya cuma ingat paling tidak ada 2 teman kita yang saat ini sebetulnya tidak bisa merayakannya pun dengan nyaman ya. Yang saya ingat itu NTT. Mungkin nanti dari NTT bisa cerita gimana situasi sekarang pasca topan badai waktu itu. Dan pada saat perayaan Natal tahun lalu itu saya ingat banget Pak Herjon tuh harus ngungsi, Pak Kanwil baru berapa bulan sudah harus menghadapi cobaan sedemikian rupa dan lari. Tadinya kita mau live supaya Zoom cerita pengalaman dari lapangan, tapi tadi saya lihat ada gambar beliau, mudah-mudahan nanti bisa sharing dari 2 daerah tersebut bagaimana situasi sekarang dalam apa yang terjadi, apa yang dirasakan oleh teman-teman khususnya. Dan barangkali Paskah kita kali ini bisa betul-betul kita yang di Jakarta ini khususnya dan teman-teman yang dimanapun berada mungkin bisa mensyukuri ya apa yang disebut sebagai kelimpahan itu sendiri. Paskah barangkali memang mengajak kita untuk merenung, mengajak kita untuk lebih katakanlah ikut puasa sebetulnya. Dan pas banget nih, Paskah pada bulan puasa itu pas banget Pak Kanwil. Dan barangkali dalam kelimpahan, perasaan kelimpahan dan syukur itulah kita juga lahir keprihatinan. Dan dalam keprihatinan itulah kita mensyukuri apapun yang diberikan pada hari ini. Akhir kata saya cuma mau baca satu nasihat lama aja. Saya senang ngumpulin kutipan-kutipan gitu, cerita-cerita yang ya singkat tapi mengena buat saya. Ini hobi dari masa kecil Pak. Jadi saya kumpulin, ada bukunya itu, buku koleksi nasihat lama hashtagnya. Jadi sekali-sekali keluarin di Facebook. Fans clubnya antara lain Harrison itu teman Facebook saya. Kelimpahan seperti tuan rumah yang berlimpah, membiarkan semua orang hadir, tidak membeda-bedakan, diam-diam memupuk tanpa butuh imbalan, tanpa sasaran atau ambisi. Ia adalah tuan rumah yang sempurna, yang kehangatan kehadirannya terasa, merayakan kita dan bukan merayakan dirinya sendiri. Selamat Paskah, terima kasih buat semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Bapak Surya Chandra, karena telah berkenan memberikan kata sambutan. Sebelum memasuki ibadah pada sore hari ini, akan terdapat persembahan pujian paduan suara dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat.
mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dwi Budi Martono, karena telah berkenan hadir pada acara sore hari ini. Saat ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah bersama-sama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari sukacita dan kemenangan bagi kita karena kuasa kematian telah dikalahkan Yesus Kristus melalui kebangkitannya. Sungguh Kristus telah bangkit. Selamat Paskah bagi kamu sekalian. Selamat Paskah bagi kamu juga. Marilah kita berdiam diri sejenak, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Jemaat diundang untuk berdiri. Pengorbanannya di kayu salib merupakan karya terbesar bagi hidup kita. Oleh karena itu, untuk mengawali ibadah pada sore hari ini, mari kita mengangkat pujian dengan judul Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku,
Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucapkan syukur terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut. Karena Engkaulah Tuhan dan Raja kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan pada terang-Mu yang ajaib, memindahkan kami dari maut pada hidup yang oleh sebab itu, berilah kami kekuatan tetap setia dalam iman sampai kami berada di sisi Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk dapat duduk kembali. Dengan sukacita, mari kita bernyanyi bersama-sama, sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejak dari kandungan kita telah berdosa, dan sampai saat ini pun kita masih sering mendukakan hati Tuhan melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran kita yang tidak sesuai dengan kehendak. Marilah kita merendahkan hati, bersembah sujud di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita.
Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami datang ke hadapan-Mu menyesali dosa dan pelanggaran kami. Kami sering melanggar perintah-Mu yang mendustakan hati-Mu, dan kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kami, dan dengan segenap jiwa dan pikiran kami. Ya Tuhan, janganlah menghukum kami dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar kami dalam kepanasan murka-Mu. Ya Tuhan Allah, di saat kami menjalani kehidupan kami di dunia ini, kami menghadapi kesusahan dan penderitaan. Kami sering tidak mengandalkan kuasa-Mu, kami hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Akibatnya, kami jatuh ke dalam keputusasaan, hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, karena kami tidak membuat Engkau sebagai gunung batu dan benteng pertahanan kami. Ya Tuhan, janganlah menghukum kami dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar kami dalam kepanasan murka-Mu. Ya Tuhan Allah, Engkau memerintahkan kami untuk menaklukkan ciptaan-Mu. Kami tidak melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Sebaliknya kami melakukannya sesuai kehendak kami, untuk memuaskan keinginan hawa nafsu kami. Kami tidak menjaga ciptaan-Mu, sebaliknya kami merusak keindahan ciptaan-Mu. Ya Tuhan, janganlah menghukum kami dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar kami dalam kepanasan murka-Mu. Ya Tuhan, karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan yang kudus dan berkenan kepadamu. Oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Seperti negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, selanjutnya akan terdapat persembahan pujian dari kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat. Kaki
kuasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan untuk kekuatan dan emasku, yang telah menjadi keselamatan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karena. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan vokal solo dari kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara yang akan dipersembahkan oleh Bapak Nus Parera. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Ku
karena pengorbanannya di kayu salib, kita dapat hidup dan dimenangkan atas kuasa maut. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengangkat pujian dengan judul Karena Salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Anda untuk dapat berdiri. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak, saudara sekalian yang hadir ada di dalam ruangan ini maupun juga yang mengikuti Zoom meeting di setiap provinsi yang ada di seluruh Indonesia, saya mau mengajak kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur di dalam momen yang indah kami bisa disatukan hati kami dalam ruangan ini maupun lewat media online, karena kami tahu bahwa Allah tidak terbatas, tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga lewat kesaksian, pujian, apapun yang telah kami berikan pada Tuhan, itu adalah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sehingga siapapun kami, dimanapun kami berada, baik yang ada di DKI Jakarta maupun di seluruh provinsi, kami yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan dalam beberapa menit di depan ini. Kami yakin Tuhan berbicara, sehingga semua yang mengikuti ibadah ini bukan sebagai simbolik, tapi kami merasakan omnipresent, Allah hadir, sehingga kami semua dilawat, diberkati Tuhan, diberikan jawaban dalam setiap pergumulan kami masing-masing. Saatnya Tuhan berbicara, hamba-Mu berdiri hanya sebagai alat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak saudara sekalian, terima kasih untuk Kementerian ATR dan BPN. Saya memberikan apresiasi untuk kementerian ini karena sepertinya di Indonesia baru kementerian ini merayakan Paskah dibanding dengan ada beberapa lembaga-lembaga yang lain. Dan saya juga memberikan apresiasi ke Wakil Menteri, Bapak Wakil Menteri yang hadir,
ada hal tadi sepanjang saya duduk, saya sangat memberikan apresiat karena seluruh acara ini saya lihat dari awal pembukaan sampai dengan firman Tuhan, yang terlibat adalah semua para kakanwil, pada kabak, kepala bagian, dan semua adalah orang dalam di kementerian ini atau di departemen ini. Saya sangat berterima kasih tentang hal itu dan memberikan apresiasi, karena itu berarti ibu bapak saudara adalah orang-orang yang sungguh takut akan Tuhan, orang-orang yang rohani. Nah, tema kita adalah bicara tentang berpaling kepada Sang Hidup. Ibu bapak, ini adalah momen yang sudah kita lewati, yaitu Jumat Agung Paskah, dan sebentar lagi kita akan memperingati kenaikan Yesus tanggal 13 Mei kalau kurang salah. Dan ini adalah momen-momen di mana Yesus itu menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Ada penampakan Yesus kepada para murid-muridnya yang begitu sangat sensasional. Saya akan mengajak kita untuk berpikir secara kritis, tetapi juga dengan menekankan kehidupan rohani yang tepat. Kalau seandainya Yesus pada saat itu bangkit dan dia langsung naik ke surga, cerita pasti beda. Iman kita gugur semua. Firman Tuhan hari ini sia-sia. Dan kita tidak tahu arah tujuan hidup kita kemana. Yang kedua, kalau seandainya Yesus bangkit dari antara orang mati, dan kemudian tangan yang bekas lubang paku dan lambung yang bekas tombak itu dihapus sama dia, dan tidak ada tanda itu ketika dia bangkit, maka murid-muridnya tidak akan percaya. Bahkan yang sangat sensasional, pasti Thomas tidak percaya. Karena Thomas minta bukti bekas lubang paku itu, baru Yesus datang. Itu menarik sekali, Pak. Itu kelihatannya simple, biasa, tetapi menarik, yang luar biasa. Nah, dalam konteks yang diberikan kepada saya berpaling kepada Sang Hidup ini adalah konteks mengenai Maria Magdalena. Maria Magdalena ini adalah satu contoh ketika Yesus bangkit dari antara mati, dia datang ke kubur Yesus. Itulah konteks yang saya mau sampaikan di dalam bagian firman Tuhan ini. Saya akan bacakan bagi kita karena waktu ini terbatas, saya mau langsung to the point saja. Untuk semua perwakilan di setiap provinsi yang mungkin saudara juga mengikuti lewat Zoom pada hari ini, firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 18, nanti dititik beratkan ke ayat 14 dan 16. Ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Aneh nih. Kenapa Maria harus nangis? Harusnya Maria nggak usah nangis. Kenapa saya bilang Maria nggak usah nangis? Karena kan peristiwa Yesus bangkit ini sudah dikasih tahu waktu Yesus masih hidup. Waktu Yesus masih hidup dia ngomong begini, ingat ya, anak manusia akan masuk dalam sebuah penderitaan. Nanti dia akan mati dan dia akan ada di perut bumi selama 3 hari. Jadi sudah dikasih tahu Yesus dalam pembicaraan mereka tiap-tiap hari. Jadi saya kasih tahu, sebenarnya kebangkitan Yesus ini kenapa harus ditangisi oleh Maria? Seharusnya Maria datang ke kubur Yesus, lihat Yesus tidak ada di situ, dia nggak boleh nangis. Tapi dia apa? Tertawa, bersorak-sorak, memuji. Karena apa yang disampaikan oleh Yesus itu digenapi. Nah, ini menjadi satu bagian bagi kita. Kita lihat dengan apa yang terjadi kondisi hari-hari ini. Saya papa mama dari asal Nusa Tenggara Timur, tadi saya lihat juga ada dari NTT. Dengan kondisi yang terjadi, dengan badai yang di sana, karena kakak saya tinggal di sana, karena ada usaha di sana. Oh, dia bilang, Pak, dalam peristiwa waktu badai itu seperti bunyi topan yang luar biasa dan mereka pikir itu kiamat. Karena angin berputar cepat di atas kepala, di atas rumah mereka, loteng itu. Sehingga baja-baja ringan terangkat semua. Mati lampu, semuanya mati. Angin kencang, hujan luar biasa. Dan terus yang berkembang adalah sampai besok pagi begitu. 15 hari, 14 hari, 20 hari, dermaga hancur. Nggak bisa ada yang masuk ke dalam. Tapi hebat saudara, kita tahu apa yang menjadi viral dan itu menjadi kesaksian di beberapa tempat. Di Pulau Rote bentuk satu pulau baru. Kupang itu gersang, susah air, karena saudara tahu, lebih tahu BPN itu. Tanahnya kan batu karang.
Kalau mau cari air tuh tembus ke bawah, pasti bore tuh luar biasa sekali, biayanya besar. Tapi sekarang di daerah Kupang sudah ada danau terbentuk, ada mata air. Itu berarti peristiwa yang tidak menyenangkan justru mendatangkan berkat bagi Nusa Tenggara Timur. Kita tahu Bapak Presiden kita sudah bangun waduk NTT, begitu banyak, berulang-ulang kali datang ke sana. Jadi ternyata situasi yang tidak menyenangkan itu menjadi sebuah happy bagi mereka. Begitu juga bagi kita semua yang menyaksikan ini. Kenapa? Kenapa Maria harus menangis? Harusnya Maria masuk ke dalam kubur itu, dia lihat tidak ada Yesus di situ, dan dilihat ada malaikat duduk di kepala dan di bagian kaki mayat Yesus itu, sedangkan Yesus sudah bangkit. Harusnya tidak perlu nangis. Kenapa? Dia harusnya bersorak-sorak. Ayat 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dikasih tahu sama malaikatnya kenapa nangis. Kita sekarang lagi panik. Lihat saudara apa yang terjadi dengan India. Setelah divaksin, mereka happy, buka masker, pergi ikut adat. Turun ke Sungai Gangga. Sekarang rebound, terjadi badai corona. Kita udah divaksin semua. Ya mungkin ada yang sini udah divaksin, saya udah divaksin 2 kali, udah jalan sebulan. Jangan sampai kita overconfidence sehingga pemerintah bilang jangan kita buat mudik. Semua saya happy dengan vaksin ini, lihat sekarang ekonomi mulai bergerak. Contohnya apa? Jalanan macet di mana-mana. Mall sudah mulai rame, orang makan dan segala macam, ekonomi sudah mulai bergerak. Jangan sampai lalai. Senang saya dari tadi kita tidak lepas masker sedikit pun. Itu penting sekali. Terjaga dengan baik supaya herd immunity-nya muncul. Di dalam situasi seperti itu baru kita lihat nih dengan sesuatu ada harapan. Makanya malaikat ngomong sama Maria, "Kenapa kamu nangis?" Diingetin lagi. Mungkin kalau malaikat mau ngomong nggak usah nangis, ketawa dong. Kan dia udah ngomong waktu dia hidup, dia akan mati 3 hari doang. Tidak ada di dalam dunia ini yang berani mengklaim kalau dia mati bangkit 3 hari, hanya Yesus. Sehingga kita bangga menjadi anak Tuhan sampai hari ini. Jadi Paskah itu bicara tentang apa? Kematian tanpa Paskah tidak ada arti. Maka ada Golgota. Kalau ada Golgota pasti ada Getsemani. Kalau ada Getsemani pasti ada Bethlehem. Tidak mungkin tidak ada Bethlehem kalau ada Golgota. Jadi sebenarnya bicara tentang salib sudah dimulai dari Bethlehem. Bethlehem itu sudah ada salib. Buktinya apa? Herodes bunuh semua bayi. Padahal yang dilihat hanya bayi Yesus, tapi punya powerful, punya kekuatan yang luar biasa. Baru nanti kita mau sampaikan dengan tema kita berpaling kepada Sang Hidup, supaya jelas reasonnya, alasannya apa kita jadi anak Tuhan. Punya kualitas iman yang luar biasa, rohani yang luar biasa di tengah situasi hari-hari ini. Maka kata jawab Maria itu kepada mereka, kepada malaikat itu, dia bilang apa? "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Tuhanku sudah diambil orang. Agak lucu nih. Apa lucunya? Dalam situasi seperti itu, Maria mengalami tekanan secara psikologis. Kenapa psikologis? Hilang mayat Yesus hilang. Secara psikologis kalimatnya jadi irasional, jadi tidak logis. Bilang apa? Tuhanku diambil orang. Mana mungkin sih Tuhan diambil manusia? Yang ada manusia dipanggil Tuhan. Jadi sering sekali kita menghadapi tekanan. Sering sekali kalimat-kalimat yang keluar adalah kalimat-kalimat pesimis. Nah, Ibu Bapak, saya tahu perjuangan Ibu Bapak di BPN, ATR ini tidak mudah. Dari dunia ada sampai berakhir yang diributin pasti masalah tanah. Karena kenapa? Manusia berasal dari tanah. Kita akan kembali ke tanah. Yang diributin pasti tanah. Sejengkal itu tanah, segala sesuatu itu tanah yang diributkan. Jadi apa yang terjadi dengan Palestina dengan Israel? Mondar-mandir saya pergi ke Israel mungkin ada 28 kali saya mondar-mandir. Yang diributin bukan bicara tentang faith, bukan. Teritorial masalah tanah kok. Itu yang dibangun. Kita ribut. Nah, kasihan saya lihat Bapak Ibu Saudara, pasti berjuang di BPN ini dengan luar biasa, tekanan luar biasa. Dan akhirnya mau tidak mau saudara dapat tekanan. Nah, kalau dapat tekanan dalam menghadapi urusan-urusan yang bersifat tanah seperti ini, cuma satu kata. Jangan sampai berucap dengan kalimat negatif. Kita harus positif. Kalau kita punya Tuhan yang dapat menyelesaikan segala perkara. Ada amin? Sehingga Ibu Bapak semua yang ada di daerah, Paskah ini memberikan kita kekuatan.
Jangan sampai seperti Maria itu bilang, Tuhanku sudah diambil orang. Kalau hari ini kita sedang menghadapi tekanan dalam hidup kita, jangan sampai kita berucap sesuatu yang salah di dalam hidup ini, supaya kita tetap kuat dalam Tuhan. Nah, kalimat berikutnya saudara, ini menjadi tema kita. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Agak unik lagi. Tadi dia masuk ke dalam kubur, dia harap bisa lihat Yesus yang hilang itu. Tuhanku kenapa diambil orang? Tapi yang lucunya, Yesus sudah ada di belakang, malah dia tidak tahu itu wajah Yesus. Emang wajah Yesus berubah dari sebelum mati dan sesudah mati bangkit? Tidak ada perubahan sebenarnya. Kenapa begitu? Jangan sampai kita hari-hari ini dapat masalah, kita lupa tentang kebaikan Tuhan. Nggak boleh kita begitu. Apa tuh berpaling kepada yang hidup, sang hidup? Masalah itu sering sekali iblis pakai cara itu supaya kita tidak fokus kepada Tuhan. Nah, akhirnya masalah itu sungguh-sungguh dipakai oleh iblis supaya kita jadi kacau. Nah, sekarang kita nggak boleh begitu. Kita punya Tuhan yang besar. Masa sebelum pandemi itu tahun 2019, kita sudah banyak ditolong oleh Tuhan. 2018 ditolong oleh Tuhan. 2020 masa pandemi sampai dengan hari ini, saya mau sampaikan Tuhan yang kita sembah sama. Nggak ada bedanya. Itu berarti ibu bapak saudara yang semua ada di setiap provinsi, dan bahkan yang ada di DKI Jakarta, jangan ada yang putus asa. Kita harus lihat kepada Kristus yang kuat menolong kita. Mungkin hari-hari ini saudara ada yang terinfeksi corona kah? Ada yang masalah dengan keluarga kah? Ada yang masalah dengan kehidupan pribadi dan segala macam. Jangan sampai engkau lupa lihat wajah Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Maka ketika kita berpaling melihat sang hidup, kita tahu pasti ada pengharapan. Jadi ibu bapak saudara sekalian, di tengah-tengah situasi hari-hari ini kita sedang berjuang dalam banyak hal. Bukan hanya bapak ibu sebagai pegawai negeri, kita sebagai hamba Tuhan sedang fight juga. Pelaku bisnis sedang fight juga. Siapa yang tidak fight? Gereja nggak ada yang berani buka onsite. Puluhan ribu orang datang. Siapa yang jamin? Pendeta-pendeta sekarang mau tidak mau kita kembali ke online. Semua berjuang tentang online. Tapi bersyukur dengan online ini ada. Dengan apa? Bisa didengar oleh banyak orang. Nah, ini pengalaman juga untuk ATR dan BPN. Kan senang kan baru kali ini ngerayakan Paskah disaksikan oleh seluruh Indonesia. Biasanya kalau hanya Natal, ya udah hanya lokal doang. Tapi ini seluruh Indonesia. Itulah kecanggihan media sosial. Teknologi makin tinggi. Segala sesuatu makin tinggi. Tapi ingat loh, teknologi tinggi bisa kita berpaling kepada teknologi, tidak kepada Tuhan. Saya curiga dengan anak-anak kita ke depan. Bayangin semua, kalau kita dulu nyusun skripsi, saya udah ambil sekolah teologi sampai S3. Waktu nyusun skripsi masih enak saudara, pergi ke perpustakaan, ambil buku. Itu S1 saya begitu. S2 saya ambil 2 major counseling pastoral sama filsafat teologi, saya ambil. Udah masuk lagi tuh, udah masuk S3, disertasi udah beda. Google semua data di situ segala macam, komplit semua data. Anak-anak sekarang apa-apa begitu. Daya kreatifnya udah mulai kurang, semangatnya juga kurang, egoisnya akan 5 tahun, 10 tahun ke depan kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang berbeda sekali. Saya baru ada transaksi di Bali. Transaksi di Bali setelah beli tanah di sana, ambil. Hebat banget tuh orang notarisnya. Nih Pak, dari BPN udah keluar tanah Bapak, langsung di barcode aja kan biasa gitu ya. Langsung di barcode kelihatan tanah Bapak sudah terdaftar di BPN. Wah, udah mulai canggih itu berarti. Nilai sengketa akan berkurang. Kalau sudah mulai di barcode udah kelihatan, data-data biasa sudah mulai kelihatan. Teknologi sudah mulai berkembang cepat sekali. Dan kita semua yang hadir di tempat ini, jangan sampai kita lupa lihat wajah Tuhan, lihat perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Ayat 15, saudara. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Yesus ingatin lagi, "Kenapa kamu nangis? Siapakah yang kau cari?" Yesus ajak ngomong dia.
Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Waduh, naif sekali penilaian Maria. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Saudara bisa bayangkan ya, orang kalau sedang menghadapi sebuah tekanan dalam hidup ini, maka saya tadi lihat, yang pertama, ngapain juga nangis? Nggak boleh menyerah kita ikut Tuhan. Kalau kita berpaling kepada Tuhan nih, nggak boleh menyerah. Masalah apapun ujungnya pasti ada jalan keluar. Tidak ada masalah yang unlimited, semua masalah pasti ada limitnya. Yang kedua, jangan sampai kita lupa lihat wajah Tuhan. Yang ketiga, pola pandang kita jangan sampai berubah. Yang keempat, jangan sampai mempersepsikan Tuhan itu dengan cara pandang kita yang salah. Maka saya selalu bilang begitu, Tuhan itu bukan debt collector. Tuhan itu bukan mesin laundry yang kita datang minta ampun selesai, tidak begitu. Kita datang dengan penuh konsistensi dan ketaatan yang luar biasa. Maka berpaling kepada Sang Hidup tuh nilainya kuat sekali. Tuhan, kamu lihat nggak? Tuanku sudah diambil, dia pikirnya tukang taman. Yang dia ngomong sama Yesus. Agak unik nih, orang dapat tekanan begitu. Ayat 16, saudara, ayat terakhir nih. Firman Tuhan katakan apa? Kata Yesus kepadanya, kalimatnya baik, Maria, bagus sekali. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Wah, ibu bapak saudara sekalian yang ada di setiap provinsi, coba analisa dengan kalimat ini. Yesus langsung panggil Maria dengan namanya. Dia bilang Maria. Langsung dia kaget berpaling, langsung dia bilang guru. Langsung terbuka mata dia. Kenapa demikian? Ini pelajaran rohani buat kita semua. Yaitu apa? Kalau kita dipanggil Tuhan itu bukan berdasarkan family name, tapi Tuhan panggil kita berdasarkan nama kita secara pribadi. Jadi ketika Tuhan memanggil kita dan memilih kita, maka dia bertanggung jawab terhadap kita. Kendati kita keluar dari arah, keluar dari jalur, mengalami putus asa, hilang harapan, sepertinya Tuhan tidak memberikan jalan keluar. Ingat, Tuhan datang kepada kita, dia panggil nama kita untuk dikembalikan ke posisi awal. Saya ketemu seorang anak Tuhan, pengusaha besar, dia bilang gini sama saya, Pak Petra, sahabat saya kena penyakit Pak, uang pun tidak akan bisa selamatkan dia Pak, hanya Tuhan yang bisa tolong dia. Nggak ada yang bisa selamatkan dia Pak Pendeta, uang pun banyak pun nggak bisa, lepas juga itu barang. Makanya saya bilang akhirnya kita semua yang ada di tempat ini terbatas ternyata hidup kita. Hari ini apa sih doa kita sama Tuhan? Kalau saya sebagai hamba Tuhan mintanya apa? Jangan kasih kekayaan Tuhan, jangan kasih posisi jabatan sama saya, jangan kasih saya popularitas, tapi kasih saya Tuhan urapan hikmat daripada Tuhan. Dan paling penting hari ini apa? Kita diberikan kesehatan lebih daripada cukup. Ini corona ini kayak jackpot, kayak arisan. Suaminya kena, istrinya bisa nggak kena, padahal tidur satu kamar. Istrinya kena, suami bisa nggak kena. Satu keluarga kena, suaminya masuk ruangan ICU nggak keluar-keluar, istrinya keluar semua anak-anak. Ini penyakit kayak jackpot. 4-3 kali kita ketemu sama orang yang corona. Puji Tuhan, Tuhan lewaskan semua. Tapi ada orang yang kena, tiba-tiba kena, dia bingung cari dari mana. Ada orang yang jaga cuci tangan, pakai masker segala macam, kena juga. Ini hidup Bapak Ibu Saudara. Ini barang gak ada yang kenal. Kasih tahu saya, ilmuwan mana, lembaga internasional mana yang katakan corona ini akan berhenti. Sampai kapan? Gak ada yang tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Hari ini dia mau berhentikan, berhentikan. Besok dia mau berhentikan, berhentikan. Maka hari ini kita berpaling kepada Sang Hidup. Artinya apa? Yuk, sudah kita semua yang bekerja di PPN, ATR, hari ini kita bekerja, kita lihat Tuhan saja. Karena segala sesuatu ada waktunya. Ketika kita berpaling melihat Tuhan, maka Tuhan memanggil kita dengan nama kita. Dan ingat baik-baik,
Kalau engkau sudah dipanggil dan dipilih Tuhan, kemanapun engkau pergi, pasti akan ditangkap oleh Tuhan. Supaya engkau dipulihkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Dan doa saya supaya kementerian ini tetap terus berjuang. Saya tahu target-target tidak mudah dari Pak Presiden. Sebagai seorang hamba Tuhan, rakyat yang saya tahu melihat kondisi ibu bapak yang harus berjuang menghadirkan sertifikat dalam berapa juta dalam setahun itu tidak mudah. Tapi doa saya supaya Bapak Ibu Saudara diberikan hikmat oleh Tuhan, kebijaksanaan, supaya semua dapat berjalan dengan baik. Akhirnya saudara, dari tema ini menjadi closing yang saya ingin sampaikan bagi kita semua. 17-18 terakhir, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Kalimatnya bagus. Kepada Allahku dan Allahmu. Artinya Yesus mau katakan Bapamu dan Bapakku sama, Allahku dan Allahku sama. Ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, kalimatnya adalah hebat sekali, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Tadinya Maria menangis. Maria tidak lihat, tidak ingat wajah Yesus. Bahkan dia menganggap bahwa Yesus itu tukang kebut, dan dia juga tidak punya pandangan yang benar tentang Tuhan. Tapi akhirnya terakhir, ending yang paling penting, aku telah melihat Tuhan. Sehingga hari ini semua yang ada di tempat ini, kita telah melihat Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini. Dan ibadah ini tidak sia-sia. Kita keluar dari tempat ini, kita dapat kekuatan baru. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang dapat melakukan segala sesuatu. Jangan pesimis, tetap optimis, dan jangan merah, jangan menyerah, jangan putus asa. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan ingat baik-baik, segala sesuatu tidak ada yang unlimited dalam dunia ini. Semua ada limitnya. Tapi Tuhan unlimited yang akan mengatur saudara sekalian. Doa saya, saudara dijauhkan dari semua penyakit, dari penyakit apapun, dan tentunya tempat ini dalam berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Pada hari ini kami telah mendengarkan isi hati Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa sering sekali masalah dalam hidup ini membuat kami berpaling dari Engkau, jauh dari Engkau Tuhan. Tetapi dengan setiap permasalahan kami melihat kembali Tuhan, bahwa Engkau pernah melakukan perbuatan yang besar, dan Engkau yang sama yang akan memperlakukan kami yang sama. Karena itu siapapun kami yang hadir di ruangan ini dan di setiap provinsi yang menyaksikan, tidak ada yang putus asa, tidak ada yang menyerah, dan tidak ada yang ragu dalam apapun juga. Karena Tuhan yang akan menjaga mereka, Tuhan yang akan melindungi mereka, Tuhan yang akan memelihara mereka. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan persembahan terbaik kita untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 dan 2, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau benar? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya.
Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bagi Bapak Ibu yang bergabung pada ibadah sore hari ini melalui live streaming YouTube dan melalui Zoom meeting, juga dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila tobat keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Selanjutnya melalui sambungan Zoom akan melalui Bapak Herjon Pangabean dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Barat akan membawakan doa syafaat dan doa persembahan. Bapak Wamen, Bapak Karo Umum, Bapak Pendeta Petra, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan yang hadir offline di ruangan maupun yang online seluruh Indonesia, untuk melestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan negara kesatuan Republik Indonesia, maka sebagian doa saya bawakan dalam bahasa suku Nanasa, salah satu suku di Provinsi Sulawesi Barat setelah suku Mandar, Bugis, Bali, dan Jawa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuang Matua, Ambe Toran dan Kuasa, umulai pemalasanki atu temo, makuru sumangakan, malakan mumbengan atu umpen tandon, dua pemalaki langan matin. Solana patamba, ana anggana, pakamasemu, lako anggana salu katuanki. Ki pesembayangan, puang, puang, kena malaya te buah pemalaki, mangka kipetan doan. Malalaki, pakai umpalanda, kama masyaanmu, ana kama sasanangan, lako padanki marupa tau. Ana angana patambamu, lako kaleki puang, lamu dengankan piki masero, ana malara laki pake. Situru pakuamu puang. Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah sebagai penyelamat dunia, Engkaulah tempat dan tumpuan kami, pelindung dan penjaga bangsa kami. Bangsa yang besar dan dibangun atas dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa yang telah Engkau karuniai, negeri yang berlimpah keberagaman, suku, bahasa, kebudayaan, dan agama. Ya Tuhan, kami bermohon kepadamu, berilah pemimpin bangsa kami, terutama kepada Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri, pimpinan, dan lembaga tinggi negara, aparat keamanan, segenap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, yang secara bersama-sama bersungguh-sungguh berupaya dalam doa, tenaga untuk memulihkan bangsa kami. Bapa di surga, ampunilah segala kesalahan kami. Kami umat yang lebih suka lalai melakukan kejahatan demi hasrat hidup dalam ketamakan dan nikmat dunia di zaman ini yang telah membawa kami dalam perangkap diri dan jauh dari yang Engkau kehendaki. Ampunilah dosa kami dan bangsa kami, sebab hanya di dalam-Mu lah keselamatan kami.
Tuhan, kami percaya bahwa bangsa kami Indonesia tidak akan runtuh dengan situasi sulit yang kami alami pada saat ini. Kami telah berkali-kali dalam goresan sejarah bangsa kami mengalami berbagai situasi sulit dan sangat sulit yang tidak dapat teratasi dengan kemampuan manusia. Tetapi atas kemurahan-Mu, bangsa kami Indonesia tetap berdiri kokoh, semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapak, hari-hari ini kami menyadari, melalui kesulitan ini kami percaya Indonesia akan berdiri menjadi satu bangsa yang akan lebih kuat, tegar, dan siap mewujudkan bangsa yang maju. Hari-hari ini kami menyadari kesetiaan dari kami Engkau uji agar dalam mulut kami tetap melantunkan pujian dan syukur, tetap melantunkan puji kabar baik yang adalah kuasa Allah yang menyelamatkan semua orang percaya, bahkan menyelamatkan bangsa kami. Kami berdoa untuk bangsa kami, hindarilah dari mara bahaya dan penderitaan virus corona. Bapak, pada kesempatan ini kami juga mendoakan rekan kami yang gugur pada tahun ini, baik karena terinfeksi COVID-19 maupun karena penyakit lainnya, yaitu Pak Slamet Susono, Kepala Kantor Pertanahan Kulon Progo, Ibu Tri Rahayu, istri Bapak Mun Syarif, Kabid Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN DIY, Pak Iswanto, Kepala Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat Kanwil BPN Bali, Pak Muslim Faiji, Kanwil BPN Maluku Utara, Bapak Rahmat Ganda Pandapotan Sihombing, Penata Kadastral Muda Kanwil BPN Jawa Barat, Bapak Ponidi bin Suratijo, Koordinator Pengukuran Kantor Pertanahan Bengkulu Tengah, Pak Nasruddin, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, Pak Bayu Wahyudi, Kepala Kantor Pertanahan Tapin Kalimantan Selatan, Pak Hendi Kurniadi, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Kalimantan Timur, Ibu Eni Pujastuti, Penata Pertanahan Direktorat Konsolidasi Tanah, Bapak Dr. Andes J.S. Serpara, Kepala Kantor Wilayah BPN Papua periode 1986-1998, Bapak Sumartono, Kepala Seksi Penataan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Cirebon, Ibu Nuni Kriya Ningsih, Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Pati, Bapak Willis Adadiah, Penata Pertanahan Muda Kanwil BPN DIY, Ibu Anik Esti Damarini, Pengadministrasi Umum Direktorat Penatagunaan Tanah Dirjen Penataan Agraria, Bapak Aswin Saragi, Kasubag Keuangan Kanwil BPN Aceh, Bapak Dr. Andes Muhammad Iksan, Staf Ahli Menteri ATR BPN Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Ibu Alia binti Abdul Hamid, istri Bapak Kakanwil BPN Sumatera Selatan, Ibu Nurul Hidayat, Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kota Bogor, Bapak Hendarto, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Kota Balikpapan, Bapak I Gusti Nyoman Sudiartana, karyawan Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Bapak Raihan, Tamu Bakti Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Ibu Rika Ermaya Maisaroh, Analis Survei Pengukuran dan Pemetaan Kanwil BPN DIY, Bapak Heri Hamdani, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Kabupaten Lingga, Bapak Solihin, Kasubag TU Kantor Pertanahan Aceh Singkil, Bapak Fernando Hasiholan Saragi, Pengadministrasi Pertanahan Kantah Kota Pematang Siantar, Bapak Yuyun Nofisal, Staf Seksi Pengendalian dan Penataan Sengketa Kantah Kota Parepare, Bapak Amin Kusairi, Staf Subbag Umum dan Hubungan Masyarakat Kanwil BPN Sulawesi Utara, Bapak Sudriana, Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Kantah Bandung, Bapak Santosa, Surveyor Pemetaan Penyedia Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, Bapak Swandi, Penata Pertanahan Pertama
Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, Bapak Hanif Marjuki, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, dan Bapak Arga Yugandaru, Penata Kadastral Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan. Tuhan yang menguatkan keluarga yang ditinggalkan almarhum dan almarhumah, juga kiranya Roh Kudus-Mu memberikan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang ditinggalkan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di berbagai daerah yang baru-baru ini dalam kesusahan karena ditimpa bencana alam. Peristiwa gempa di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat, dan di Jawa Timur, serta banjir bandang di NTT, dan di daerah lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Peristiwa memilukan ini telah menimbulkan banyak korban jiwa dan kehilangan tempat tinggal serta harta benda lainnya. Ya Tuhan, kami memohon pemulihan bagi seluruh masyarakat dan keluarga serta daerah-daerah yang tertimpa musibah tersebut. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, malam hari ini juga kami berdoa untuk Kementerian atau BPN. Kiranya Tuhan menyertai Bapak Sofyan A. Jalil sebagai Menteri untuk memimpin instansi kami semakin hari semakin baik, semakin modern dan profesional. Tuhan, kami berdoa juga untuk Bapak Surya Chandra, Wakil Menteri kami. Kiranya Tuhan membimbing beliau dalam tugas dan pelayanannya. Kami berdoa untuk Bapak Irjen Haris Sutijanto, staf khusus bidang penanganan sengketa dan konflik tanah dan ruang. Tuhan menyertai beliau membantu Bapak Menteri dan Bapak Wamen dalam menangani kejahatan pertanahan yang masih ada di negeri kami ini. Kami berdoa untuk Bapak Budi Situmorang sebagai penasihat Persekutuan Umat Kristiani di kementerian ini, serta peran dalam tupoksinya sebagai Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. Kami mohon Tuhan menjaganya dan membimbing beliau agar selalu dapat menjadi panutan dan teladan bagi kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh pejabat eselon 2, 3, dan 4 di pusat, pejabat eselon 2 Kakamil di seluruh provinsi di Indonesia, beserta Kabak TU dan para kepala bidang, kepala kantor pertanahan di seluruh kota dan kabupaten, serta seluruh pejabat pengawas dan fungsional di Kementerian atau BPN. Kiranya Tuhan Allah yang memampukan kami untuk dapat bekerja secara profesional, cepat, tuntas, efektif, dan efisien, agar nilai-nilai kementerian kami melayani, profesional, dan terpercaya dapat kami implementasikan sehari-hari dalam bekerja dan berkarya di tempat tugas kami masing-masing. Agar kementerian kami dapat menjawab tantangan kebutuhan masyarakat dalam bidang penataan ruang dan pertanahan. Ya Allah, kami yang hidup, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Kiranya gereja menjadi tempat perlindungan, tempat pemulihan, dan tempat di mana jiwa-jiwa yang sakit disembuhkan, jiwa-jiwa yang terhilang ditemukan. Kuatkanlah para pemimpin gereja, supaya selalu dapat memberkati umat Tuhan melalui hidup dan perbuatan mereka, dimanapun mereka berada. Kami bersyukur ya Allah, melalui ibadah dan perayaan Paskah bersama ini kami dapat dikuatkan. Kami juga bersyukur atas sejarah yang kami miliki bersama di saat pandemi COVID-19. Warga bangsa kami sudah lebih dari 6 juta jiwa yang divaksin dan akan terus bertambah. Dengan demikian di tengah bangsa kami akan terbentuk kekebalan massal yang pada akhirnya kehidupan kami akan kembali normal. Hari ini kami mendapatkan sukacita dan kegembiraan karena dapat merayakan hari kemenangan Paskah bersama seluruh saudara-saudara kami di seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau Maha Baik. Ketika rasa takut datang, Engkau mengubah, dan saat kami tenggelam, Engkau bangkitkan. Ketika kami tidak memiliki arah-arah pasti dalam menapaki masa sulit ini, Engkau telah berkata, Akulah kebenaran dan hidup. Ketika kami dilanda suatu penyakit, Engkau hadir sebagai penyembuh bagi kami. Engkaulah Immanuel, Allah bersama kami, yang tidak meninggalkan kami, dan tetap bersama dengan semua warga negara bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu.
Amin. Baiklah, untuk menutup rangkaian ibadah Paskah kita pada sore hari ini, saya undang hadirin sekalian untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita bernyanyi Rayakan Yesus, Rayakan. 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 Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Kita akan mengakhiri ibadah perayaan Paskah secara khusus yang hadir di DKI Jakarta maupun juga Kakanwil semua yang ada di seluruh Indonesia. Saya yakin dan percaya saudara semua sudah diberkati Tuhan lewat setiap kesaksian, pujian, dan doa-doa yang sudah disampaikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terlebih kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara dan meneguhkan saudara sebagai orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita perayaan Paskah ini. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa di surga, mari Engkau turunkan tanganmu dan meletakkan di atas kepala kami dan memberkati kami. Diberkatilah hidupmu, keluargamu diberkati, seluruh anggota keluargamu diberkati. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau usahakan, dibuat Tuhan berhasil. Pikiranmu, perasaanmu, hatimu, dan seluruh hidupmu diberkati Tuhan. Biarlah kasih Allah menyertai saudara, anugerahnya terjadi dalam hidup saudara dan saya. Rohnya tinggal tetap di dalam hidupmu untuk menjaga, menuntun, menegur, memimpin, dan menguatkan saudara. Bukan hanya sampai hari ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada ibadah Paskah hari ini. Ibadah Paskah telah selesai. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Kiranya kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita selalu dan memampukan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.